إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu berusaha menjalankan dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa sungguhnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam amal-amal saleh, tentu kita semua sangat menginginkan agar semua amal ibadah kita, amal saleh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan balasan pahala yang mulia di akhirat nanti. Sebagaimana hal itu memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah menyatakan barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh dalam baik dia itu laki-laki maupun wanita, baik dalam keadaan ia beriman, maka sungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan sungguhnya kami akan membalas atau memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada amal yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Kata Allah taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh
bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itulah keberuntungan yang besar. Ma'asyiral muslimin, janji Allah seperti ini adalah janji yang pasti benar, dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya, bahwa setiap orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah pasti akan berikan balasan untuknya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, ternyata tidak semua amalan yang dikerjakan oleh seseorang itu benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala atau diberikan balasan pahala olehnya. Mengapa demikian? Iya, karena ternyata di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang itu terkadang dimasuki atau dicemari oleh sesuatu yang bisa merusakkan atau membatalkan amalannya tersebut, sehingga amalannya menjadi sia-sia, amalannya menjadi tidak ada manfaat baginya. Inilah perkara yang dikatakan para ulama, diistilahkan sebagai pembatal amalan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami akan sampaikan beberapa perkara yang termasuk dari pembatal amalan, atau yang bisa merusakkan amal ibadah kita, yang bisa menghancurkan amalan kita, bahkan menjadikan amalan kita itu sia-sia. Dan tentunya tujuannya tidak lain adalah agar kita selalu waspada dan berhati-hati dengan pembatal amalan ini. Ma'asyiral muslimin, apa saja itu? Disebutkan dalam banyak dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Bisa kita simpulkan bahwa di antara pembatal amalan, di antaranya adalah pertama adalah kekafiran, dan juga orang yang mati dalam keadaan kafir, atau orang yang berbuat kesyirikan, atau orang yang murtad dari agama Islam ini. Mereka yang disebutkan ini semua ma'asyiral muslimin adalah orang yang akan batal amal-amal mereka, sia-sia amal mereka, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang kafir atau orang-orang yang mati dalam keadaan kafir atau yang berbuat kesyirikan, dan ia belum pernah bertobat dari kekafiran atau kesyirikannya tersebut sebelum matinya, ataupun orang, tolong anak-anak situ diam ya, jangan ramai, atau termasuk juga orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam, maka ketahuilah seluruh amal-amal kebaikan, baik yang berupa itu ibadahnya, sedekahnya, silaturahminya, berbuat ini dan itu, berbuat baik ini dan itu, bahkan hajinya, umrahnya, jihadnya, atau amal apapun yang dia kerjakan dengan sebab kekafiran, juga dengan sebab kesyirikan, demikian pula dengan sebab kemurtadan, maka menjadi rusak atau batal amalannya, sia-sia dan tidak memberikan manfaat sama sekali baginya. Ma'asyiral muslimin, kenapa demikian? Ia karena sesungguhnya di antara syarat diterimanya amalan adalah untuk apa dan siapa kita ini beribadah dan melakukan amalan-amalan kebaikan tersebut. Sedangkan orang-orang kafir ataupun musyrik ataupun orang yang murtad dari agamanya, mereka kehilangan syarat yang satu ini. Mereka beribadah tapi bukan untuk Allah Ta'ala, tetapi untuk yang selainnya, sehingga amal ibadah mereka ini menjadi rusak, menjadi batal ataupun sia-sia. Dalil-dalil yang menunjukkan perkara ini sangat banyak dalam Al-Quran. Mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-17. Allah Taala menyatakan, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Allah Taala berfirman tentang orang-orang musyrik, tidak pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, yakni mereka orang-orang Quraisy yang masih musyrik, yang mereka bangga karena mereka mengurusi yakni Masjidil Haram atau Ka'bah yang ada di Masjidil Haram ketika itu. Allah katakan tidak pantas bagi orang-orang musyrik itu mereka memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka masih mengakui bahwa mereka sendiri adalah orang yang masih kafir. Syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Mereka sendiri adalah menyatakan dirinya masih kafir,
belum beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, maka apa akibatnya? Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah yang batal amal-amal perbuatan mereka, sia-sia dan terhapus amal perbuatan mereka. Wahum finnar, dan dikatakan Allah Ta'ala, wa finnari hum khalidun, dan di dalam neraka mereka adalah kekal selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa amalan apabila masih dalam keadaan syirik kepada Allah, kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak masuk dalam Islam, maka sia-sia amal mereka. Demikian pula dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah pada ayat 217 Allah juga menegaskan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah Ta'ala, siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, maka kemudian ia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang terhapus amal-amal mereka di dunia maupun di akhirat nanti. Dan mereka lah cara orang-orang calon penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Perhatikan, ayat ini menunjukkan orang yang murtad dari agama, nah, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka sungguh Allah akan hapuskan amal-amal mereka di dunia ini. Demikian pula di akhirat, sehingga tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala sedikit pun. Demikian pula dalam ayat yang lain di surat Al-Maidah pada ayat yang kelima, Allah ingatkan kita, wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kafir setelah beriman, yakni murtad dari agamanya ini, maka hapuslah amal-amal dia, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula dalam ayat yang lain di surat Muhammad pada ayat 34 Allah Ta'ala juga menegaskan, innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Allah menegaskan, sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Dan masih banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan hal ini, yang semuanya ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bahayanya orang-orang yang kafir, baik orang yang kafir secara asli sejak lahirnya, atau orang yang murtad dari Islam kemudian menjadi kafir dan ia mati dalam keadaan kafir seperti itu. Maka ketahuilah, amal-amal mereka itu akan menjadi sia-sia, dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tentang amalan syirik atau menyekutukan Allah, banyak sekali Allah Ta'ala juga menjelaskan dalam Al-Quran tentang bahaya dan akibatnya. Di antaranya Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surat Az-Zumar pada ayat ke-65, Allah ingatkan kita, dan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah Ta'ala, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu berbuat syirik atau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amal-amalmu, dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula dalam ayat yang lain di surat Al-An'am pada ayat ke-88 Allah juga ingatkan, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha' min ibadihi. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah, seandainya mereka berbuat syirik, sungguh akan hapus dari mereka amal-amal yang dahulu mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, inilah pembatal amalan yang pertama, yaitu berupa kekufuran, kesyirikan, demikian pula kemurtadan. Maka siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini dan dia sampai mati dalam keadaan belum pernah bertobat dari kesyirikannya, dari kekufurannya, demikian pula dari kemurtadannya, naudzubillah, maka sungguh
amalnya menjadi sia-sia. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi dan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin, berhati-hatilah dari yang demikian. Apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang murtad dari Islam, yang mereka sudah mulai tidak yakin, bahkan ragu-ragu dengan Islam sama sekali. Karena itu hati-hati yang demikian ini. Termasuk akan menjadi pembatal amalan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, termasuk perkara yang bisa membatalkan amal-amal kita, yaitu beramal tetapi disertai dengan riya. Riya atau yang sering disebut dengan pamer amal, yaitu orang yang melakukan perbuatan pamer amal kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian ataupun sanjungan dari mereka. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa amalan yang apabila diiringi dengan perasaan riya yang semacam ini, sungguh ini perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh celakalah orang-orang yang salat, yakni mereka yang lalai dari salatnya tersebut, dan juga dikatakan nam alladzina hum yura'un, dan mereka orang-orang yang berbuat riya, pamer amal dalam ibadahnya, wa yamna'unal ma'un, dan mereka orang yang mencegah atau enggan menolong orang dengan barang yang berguna. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita bahwa riya apabila terus menyusupi amalan-amalan kita akan bisa merusakkannya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, riya akan menyebabkan batalnya atau rusaknya atau sia-sianya amalan yang dilakukannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah pada ayat 264, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian, yaitu dengan sebab yakni kalian menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberiannya sedekah tersebut, dan juga menyakiti orang yang menerima sedekah tersebut. Nah, sebagaimana kata Allah Ta'ala, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas", seperti keadaannya orang yang berinfak dengan hartanya tapi riak kepada manusia. "Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir", dan ia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. "Famasaluhu kamasali safwan alaihi turab fa asabah", maka perumpamaan orang yang riak dalam amalannya itu adalah seperti sebuah batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian ditimpa dengan hujan yang lebat. Wabilun fatarakahu salda, kemudian ditimpa hujan lebat sehingga menjadi hilang dan lenyaplah tanah yang ada di atas batu licin tersebut. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, kata Allah Ta'ala, maka dikatakan dalam ini, mereka tidak menguasai suatu apapun dari apa yang mereka usahakan tersebut. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang mulia ini Allah mengingatkan amalan apabila diiringi dengan riya diibaratkan seperti sebuah batu yang licin yang di atasnya ada tanah, lalu diguyur oleh hujan yang sangat lebat, sehingga apa yang terjadi? Tanah itu pun lenyap dari batu licin tersebut, tidak ada bekasnya sama sekali. Demikianlah perumpamaan dan keadaan orang yang beramal tetapi karena riya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bahkan Nabi SAW juga pernah mengingatkan kepada kita agar berhati-hati dari amalan yang disusupi oleh perasaan riya, ingin dilihat orang, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain tersebut. Nabi SAW beliau juga pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa atas kalian, kata Rasulullah, adalah syirik kecil, yaitu riya, perbuatan pamer amal. Kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, "Yaqulullahu yawmal qiyamah idza jazan nasa bi'amalihim." Pada hari kiamat nanti
Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang yang melakukan amalannya karena riya kepada manusia tersebut. Allah katakan idhabu ilal ladina kuntum. Naam, itu apa dikatakan oleh Allah taala, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Kata Allah taala, pergilah kamu hai manusia menuju kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal riya karena mereka. Naam, fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Apa kamu lihat, coba kamu lihat, apa kamu bisa mendapatkan pahala atau balasan dari orang yang kamu riya kepadanya dalam beramal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Anna aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraku fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Allah taala menyatakan dalam hadis qudsi, "Aku adalah Tuhan yang tidak butuh kepada adanya sekutu. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amalan yang dicampuri dengan perbuatan syirik kepadaku, yakni dengan menyekutukan Allah dalam amal tersebut dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya tersebut, yakni Allah tidak akan menerima amalannya yang dilakukan dengan syirik, yaitu karena riya tadi." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan juga yang selainnya dengan sanad yang sahih. Maka ini semua menunjukkan peringatan buat kita ma'asyiral muslimin agar kita waspada, berhati-hati dengan apa yang namanya riya itu. Apalagi disebutkan dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, yaitu tentang 3 golongan manusia yang kelak pada hari kiamat termasuk orang-orang yang pertama kali akan dihisab amalnya oleh Allah taala, yaitu mereka pertama adalah orang yang mati syahid dalam peperangan. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyampaikan ilmu dan mengajarkan ilmu serta berdakwah. Kemudian yang ketiga orang yang banyak bersedekah. Maka 3 golongan ditanya tentang amal mereka dan mereka menyebut serta akan mendapatkan janji dengan amal tersebut. Tapi Allah taala mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kalian beramal bukan untuk Allah, bukan untuk aku, tapi beramal karena ingin mendapatkan pujian. Yang satu ingin dikatakan sebagai pahlawan, yang satu ingin dikatakan sebagai orang yang alim, dan yang satu lagi ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Semua hanyalah mengharapkan pujian dan sanjungan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amal menjadi sia-sia. Kemudian 3 golongan itu kemudian akan dilemparkan ke dalam api neraka karenanya. Ma'asyiral muslimin, maka inilah 2 perkara yang merupakan pembatal-pembatal amalan kita yang harus kita jauhi dan kita waspadai. Pertama, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Demikian pula melakukan kekufuran ataupun murtad dari agama Islam sehingga kita mati naudzubillah dalam keadaan kafir, maka amal mereka menjadi sia-sia. Yang kedua, amal yang diiringi dengan perasaan riya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari perbuatan yang buruk semacam ini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, pada khutbah yang kedua ini kita akan tambahkan satu lagi perkara yang termasuk dari pembatal-pembatal amal, yakni perkara yang bisa menyebabkan kalau kita lakukan amalan kita menjadi sia-sia, amalan kita tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang ketiga adalah berbuat kebid'ahan dalam perkara agama ini. Bid'ah yang dimaksud dalam agama kita ini adalah amalan yang dibuat-buat atau diada-adakan dengan niat dan tujuan untuk beribadah kepada Allah, tetapi tidak pernah diperintahkan, tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal ma'asyiral muslimin, yang namanya ibadah kepada Allah taala itu adalah sudah diatur dan sudah ditetapkan oleh Allah taala dan Rasulnya secara baku, tidak boleh dirubah-rubah dan tidak boleh ditambah-tambah. Sebagaimana dinyatakan Allah taala dalam Al-Qur'an tentang agama Islam ini sebagai agama yang sudah sempurna dari segala sisinya, sehingga tidak membutuhkan tambahan dan juga tidak pula membutuhkan pengurangan-pengurangan. Dengan kata lain, tidak boleh kita melakukan bongkar pasang syariat
tidak perlu ditambah dan juga tidak perlu dikurangi. Lakukan dengan apa adanya. Allah Ta'ala menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah Ta'ala menyatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama bagimu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ayat yang mulia ini sudah menunjukkan kesempurnaan agama Islam dari semua perkara, baik itu ibadahnya, perkara akidahnya, perkara muamalahnya, dan apa saja kita tinggal mempelajarinya, kemudian mengamalkannya dengan penuh konsekuen sampai akhir hayat kita. Kenapa ma'asyiral muslimin? Hal itu menunjukkan bahwa siapa saja yang ternyata melakukan kebid'ahan dalam agama ini, yaitu dengan membuat-buat perkara baru, mengada-ada perkara baru, meskipun niatnya baik untuk ibadah kepada Allah, tapi tidak diizinkan dalam syariat agama ini, maka itu semua tidak boleh. Dan perkara bid'ah seperti ini, ma'asyiral muslimin, di dalam melakukan amal-amal ibadah, maka akan menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah yang kita lakukan, meskipun banyak, meskipun itu niat kita baik. Ingat, Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadisnya yang sahih secara tegas dan gamblang yang harus kita perhatikan. Beliau pernah mengatakan dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, beliau mengatakan, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada asalnya dari agama ini, maka perkara tersebut adalah termasuk perkara yang tertolak alias tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain pula Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahmatullah. Hadis yang mulia ini adalah merupakan pondasi utama dalam menimbang semua amalan yang kita lakukan. Sehingga pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini apa? Pertama, menunjukkan tidak bolehnya kita membuat-buat perkara baru dalam agama yang berupa amalan ataupun keyakinan atau apapun yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah, ya, padahal tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Karena ini semua termasuk perkara kebid'ahan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa amalan yang bid'ah itu sekali lagi kata Nabi SAW, raddun, tertolak, maknanya ghairu maqbul, tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyatakan ini Nabi SAW, bukan kita. Sehingga amalan apapun, meskipun niatnya baik, meskipun tujuannya baik, meskipun banyak ya untuk ibadah kepada Allah, tapi karena ini bid'ah, maka semuanya hanya berakhir dengan kesia-siaan. Fahuwa raddun, kata Rasulullah, tidak terima Allah Ta'ala. Maka itu juga menunjukkan bahwa amalan itu dianggap benar. Kapan itu? Apabila amalan tersebut benar-benar sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan ajaran, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jika tidak sesuai dan bukan termasuk ajaran beliau, kok kita kerjakan, maka amalannya menjadi sia-sia, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita waspada dan berhati-hati dari semua bentuk kebid'ahan dalam agama ini, karena ini akan bisa merusak dan membatalkan amalan kita dan menjadikan sia-sia belaka. Nah, oleh karena itu hendaknya kita jangan sampai menyelisihi ajaran tuntunan Nabi SAW, karena hal itu akan sekali lagi menyebabkan amal kita hanya akan menjadi sia-sia belaka. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, inilah 3 perkara yang merupakan pembatal dan perusak amalan kita. Pertama, syirik dan kekufuran serta kemurtadan. Yang kedua, amalan yang diiringi dengan riya.
pamer amal dengan mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Dan yang ketiga, amalan kebid'ahan dalam segala macam bentuknya. Dan sebenarnya masih banyak yang lainnya yang tidak sempat untuk disampaikan di sini. Di antaranya termasuk pembakal amal, orang yang mendustakan takdir, orang yang meninggalkan sholat asar, orang yang mendatangi tukang dukun dan peramal, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memelihara anjing di dalam rumahnya, orang yang berbuat maksiat dikala dia sendirian dan tidak diketahui orang, dan masih banyak yang lain yang disebutkan dalam dalil-dalil hadis Nabi SAW yang menunjukkan itu semua bisa menyebabkan batal dan rusaknya amalan kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, 3 perkara yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi perhatian dan juga waspadaan buat kita semua, agar kita bisa berusaha terhindar dari segala amal yang bisa merusakkan ibadah kita. Semoga Allah SWT menjaga dan melindungi kita semua dari semua perbuatan buruk yang semacam itu, dan juga semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan kita diberikan istiqamah di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita, akhir hidup kita nanti. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. هدانا الله وإياكم أجمعين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقيم الصلاة.